Kitab Henokh adalah teks apokrifa yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab Ibrani atau sebagian besar Alkitab Kristen, kecuali dalam tradisi Gereja Ortodoks Ethiopia. Kitab ini memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Yahudi dan Kristen awal mengenai malaikat jatuh, dosa-dosa mereka, serta dampaknya terhadap dunia manusia. Kitab ini dikaitkan dengan Henokh, tokoh dalam Kejadian 5 ayat 21-24, yang disebut sebagai seseorang yang berjalan dengan Tuhan dan diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Dalam kitab Henokh, dia digambarkan sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhan dan menyaksikan peristiwa supranatural yang terjadi di surga dan bumi. Meskipun tradisi Yahudi dan Kristen awal mengaitkannya dengan Henokh, kitab ini sebenarnya ditulis oleh beberapa penulis anonim antara abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Kitab Henokh terdiri dari 5 bagian utama. Pertama, Kitab Para Pengamat atau Watchers pada bab 1-36. Mengisahkan malaikat yang jatuh ke bumi dan mengajarkan manusia ilmu terlarang, menyebabkan kejahatan dunia hingga Tuhan mengirim banjir besar. Kedua, Kitab Perumpamaan bab 37-71. Berisi visi tentang anak manusia, sosok yang memiliki peran mesianik dalam penghakiman akhir. Ketiga, Kitab Astronomi bab 72-82. Menjelaskan sistem kosmologi dan kalender yang didasarkan pada pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Keempat, Kitab Mimpi bab 83-90. Mengandung penglihatan Henokh tentang sejarah dunia dalam bentuk simbolis, termasuk kejatuhan kerajaan dan akhir zaman. Kelima, Kitab Wasiat Henokh bab 91-108. Berisi ajaran moral dan nubuat mengenai pembalasan Tuhan kepada orang fasik. Kitab Henokh, terutama bagian yang disebut Kitab Para Pengawas atau Book of Watchers, adalah salah satu sumber utama yang mengembangkan gagasan tentang malaikat jatuh dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal. Kitab ini menggambarkan bagaimana sekelompok malaikat, yang disebut Watchers atau Grigori, turun ke bumi, mengajarkan ilmu terlarang kepada manusia, dan menghamili wanita manusia, melahirkan ras raksasa yang disebut Nephilim. Cerita dalam kitab Henokh seringkali dikaitkan dengan Kejadian 6 ayat 1-4 dalam Alkitab, yang menyebutkan tentang anak-anak Allah yang mengambil istri dari anak-anak manusia, menghasilkan keturunan raksasa. Namun, kitab Henokh memperluas narasi ini dengan menjelaskan secara lebih rinci siapa para Watchers itu, mengapa mereka jatuh, dan hukuman yang mereka terima. Kitab Henokh diketahui dalam beberapa versi, dengan teks utama ditemukan dalam bahasa GS, bahasa Ethiopia kuno. Fragmen dari teks ini juga ditemukan di antara naskah Laut Mati di Qumran, menunjukkan bahwa kitab ini beredar luas dalam komunitas Yahudi sekitar abad kedua sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Bagian utama yang berhubungan dengan malaikat jatuh terdapat dalam Henokh 1 yakni Kitab Para Pengawas, terutama dalam pasal 6-36. Dalam kitab Henokh 6, diceritakan bahwa sekelompok malaikat yang disebut Watchers atau pengawas melihat keindahan wanita manusia dan memutuskan untuk turun ke bumi untuk menikahi mereka. Pemimpin kelompok ini adalah Semjaza atau Semyasa, yang membujuk 200 malaikat lainnya untuk bersamanya. Henokh 6 ayat 1-3 berbunyi, "Dan ketika anak-anak manusia bertambah banyak, lahirlah bagi mereka anak-anak perempuan yang cantik rupa. Dan malaikat-malaikat, anak-anak surga, melihat mereka dan berkata satu sama lain, marilah kita pilih istri dari antara anak-anak manusia dan beranak cucu dengan mereka." Semjasa, pemimpin para Watchers, merasa takut bahwa jika dia sendiri yang melakukan dosa ini, dia akan menanggung akibatnya sendirian. Oleh karena itu, dia membuat para malaikat lainnya bersumpah untuk melakukannya bersama, sehingga mereka semua akan terikat. Henokh 6 ayat 4-5 melanjutkan, "Lalu mereka semua bersumpah bersama dan berkomitmen dengan sumpah itu."
Mereka semua berjumlah 200 dan turun ke Gunung Hermon. Gunung Hermon, yang disebut dalam teks ini, adalah lokasi simbolis tempat para Watchers turun dari surga ke bumi. Para Watchers tidak hanya menikahi wanita manusia, tetapi mereka juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang sebelumnya hanya diketahui oleh surga. Beberapa di antara mereka yang disebutkan dalam kitab Henoch beserta ajaran mereka adalah: Azazel, mengajarkan manusia cara membuat senjata, baju besi, dan alat perang. Semjasa, mengajarkan ilmu sihir dan ramalan. Armaros, mengajarkan bagaimana membatalkan mantra sihir. Barakijal, mengajarkan ilmu tentang bintang dan astronomi. Kokabil, mengajarkan ilmu tentang rasi bintang. Samsiel, mengajarkan manusia tentang pergerakan matahari. Henoch 8 ayat 1-3 mencatat, Azazel mengajarkan manusia pembuatan pedang, pisau, perisai, dan baju besi. Dia mengajarkan mereka cara membuat perhiasan dari emas dan perak. Semjasa mengajarkan sihir, Barakijal mengajarkan ilmu tentang bintang. Ketika bumi menjadi penuh dengan kekerasan dan dosa akibat pengaruh para Watchers dan keturunan mereka yakni Nephilim, manusia mulai berteriak kepada Tuhan memohon keadilan. Henoch, seorang pria yang setia kepada Tuhan, diangkat ke surga untuk menjadi perantara antara Tuhan dan para Watchers. Henoch 9 mencatat bahwa malaikat utama, Mikhael, Gabriel, Rafael, dan Uriel, melaporkan kejahatan para Watchers kepada Tuhan. Engkau telah melihat apa yang telah dilakukan Azazel, bagaimana dia telah mengajarkan segala kejahatan di bumi. Para Watchers telah melanggar hukum-Mu dan mengambil istri dari manusia. Tuhan kemudian memerintahkan hukuman atas mereka. Tuhan memerintahkan Rafael untuk mengikat Azazel dan menguburnya di gurun. Azazel dikatakan akan tetap terikat di bawah tanah sampai hari penghakiman. Henoch 10 ayat 4-6 menyatakan, ikatlah tangan dan kaki Azazel, dan buanglah dia ke dalam kegelapan. Tutup permukaannya dengan batu tajam, dan biarkan dia tetap di sana sampai hari penghakiman. Sementara itu, Semjasa dan para Watchers lainnya dihukum untuk dikurung di bawah bumi selama 70 generasi hingga hari kiamat, ketika mereka akan dihukum lebih lanjut. Karena Nephilim yakni keturunan para Watchers terlalu kuat dan menyebabkan kekacauan di bumi, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan mereka melalui air bah, yang sesuai dengan kisah dalam Kejadian pasal 6-9. Henoch 10 ayat 9-10 menyebutkan, semua anak-anak mereka akan dibinasakan, dan ketika mereka telah membunuh satu sama lain, air bah akan datang untuk membersihkan bumi dari kejahatan. Konsep malaikat jatuh dari kitab Henoch berpengaruh dalam pemikiran Yahudi dan Kristen awal, meskipun kitab Henoch tidak masuk dalam kanon Alkitab Yahudi atau sebagian besar tradisi Kristen. Namun, unsur-unsurnya muncul dalam Perjanjian Baru, terutama dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 1 ayat 6, yang menyebutkan malaikat yang jatuh dan dihukum dalam kegelapan. Dalam tradisi Kristen awal, yang mengembangkan ide tentang Lucifer dan malaikat pemberontak, terkait dengan Lucifer, akan kita bahas pada video yang berbeda. Dalam mitologi dan sastra, seperti dalam Paradise Lost karya John Milton. Paradise Lost adalah puisi epik karya John Milton yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1667. Karya ini terdiri dari 12 buku dan mengisahkan jatuhnya manusia pertama, Adam dan Hawa, dari surga setelah tergoda oleh iblis. Puisi ini dimulai dengan perlawanan iblis terhadap Tuhan, yang berujung pada kekalahannya dan pengusiran dari surga. Bersama para malaikat, pemberontak lainnya, iblis membangun kerajaan di neraka dan merencanakan balas dendam dengan menggoda manusia. Ia menyusup ke Taman Eden dan berhasil meyakinkan Hawa untuk memakan buah terlarang, yang akhirnya menyebabkan kejatuhan mereka berdua. Meskipun penuh dengan keputusasaan, Paradise Lost juga menyampaikan tema penebusan dan harapan. Adam dan Hawa menerima hukuman mereka tetapi tetap memiliki harapan akan keselamatan melalui rencana Tuhan. Akhirnya, kita telah melihat gambaran besar dari kitab Henoch. Kitab ini memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep malaikat jatuh dan dampaknya terhadap manusia. Dengan mengembangkan narasi yang berasal dari Kejadian 6,
Kitab ini menggambarkan para Watchers sebagai penyebab utama kejahatan manusia sebelum air bah. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar.